Hey, welcome back lagi. Dan kali ini gue mau ngebahas soal kapan sih berakhirnya COVID-19 ini. Dan banyak pertanyaan itu yang muncul saat gue lihat TV yang sedang menayangkan jumlah kenaikan virus COVID-19 ini semakin hari semakin ngeri, dan jumlahnya sekarang sekitar 23.000 sekian kayaknya kalau nggak salah. Orang yang udah sembuh sekitar 5 ribuan dan yang meninggal sekitar 1.300 atau berapa gue lupa. Nanti kalian bisa dicek. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, ini merupakan pendapat pribadi gue sendiri. Tapi ini sekedar keluhan dari gue sendiri atau mungkin keluhan juga dari kalian. Kapan virus corona ini akan berakhir? Mungkin itu pertanyaan yang terbesit dari kalian, khususnya gue di sini, karena gue ini sekarang lagi mau ujian bahasa Korea untuk BNE2 TPKI. Lagi kembali ke awal tahun 2020 ini. Di awal tahun 2020 ini sebelumnya belum disebut virus corona, tapi belum disebut virus COVID-19, tapi disebut virus corona yang ada di Cina, itu di Wuhan. Awalnya sih orang Indonesia itu agak naif sedikit ya, mungkin karena pemerintah pun juga belum ngasih sesuatu yang ini virus beneran bahaya. Dan awalnya itu banyak di media sosial, itu banyak banget orang yang mencaci maki negara Cina, khususnya yang ada di Wuhan. Ada banyak sup kelawar, makanan-makanan yang ekstrim gitu ya. Banyak tulisan-tulisan mencaci maki. Dan awalnya Indonesia berpikir kita itu nggak akan kena, karena kita itu berada di iklim tropis lah, hangat atau panas. Dan banyak rempah-rempah kita yang mungkin bisa menyembuhkan virus corona itu sendiri. Kapan virus corona ini akan berakhir? Menurut gue itu adalah pertanyaan yang pasti sulit untuk dijawab masing-masing dari kita, dan karena keterbatasan pengetahuan kita ya. Menurut gue ada beberapa faktor yang mungkin tahu kapan virus ini akan berakhir. Faktor yang pertama adalah satu, yaitu adalah karena virus ini terjadi secara global, maka harus sembuh secara global. Misalkan Indonesia sembuh saat ini, dan kemungkinan di negara lain belum sembuh, dan kita beraktivitas secara biasa dan berkontak dengan negara-negara yang masih terjangkit pandemi ini, dan kita akan tertular kembali, dan itu bisa jadi akan menjadi mata rantai yang tidak terputus. Yang kedua, vaksinisasi. Vaksin ini bekerja sebagai obat atau sebagai penangkal adanya virus corona ini, dan vaksin ini belum ditemukan atau belum dibuat dari negara di dunia ini, tapi ada beberapa negara yang fokus di pembuatan vaksin, antaranya ada Cina dan Amerika Serikat. Dulu ada desas-desus Cina udah bikin dan ada teori konspirasi, banyak teori konspirasi yang salah satunya yang dibahas di channel Om Deddy Kobuser, itu soal konspirasi virus corona. Juga berita-berita yang mengatakan virus ini adalah konspirasi untuk menjual alat-alat medis, alat-alat vaksinisasi atau obatnya, untuk dijual ke negara-negara yang terjangkit, dan sehingga menguntungkan negara itu sendiri. Itu hanyalah konspirasi, kita nggak tahu kebenarannya benar atau tidak. Tanpa vaksin, kita tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan virus corona ini. Satu-satunya informasi yang paling penting yang sekarang kita lakukan adalah corona ini sembuh karena kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi menurut informasi yang gue dapat, karantina itu sendiri tujuannya adalah untuk mencegah orang yang terinfeksi corona atau COVID-19 ini berkontak langsung dengan orang yang sehat, sehingga orang yang sehat itu tertular lagi. Karantina si pasien atau orang yang terjangkit ini yang ditingkatkan adalah kekebalan tubuhnya tanpa vaksinisasi. Oleh karena itu banyak pasien yang meninggal akibat tidak adanya vaksin ini, dan beberapa petugas medis banyak di luar sana yang menjadi korban atau gugur menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga adalah regulasi. Regulasi yang sekarang yang paling kita ketahui adalah PSBB. PSBB ini berfungsi untuk memotong jaringan rantai pandemi ini. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Kemarin ada larangan mudik sebelum bulan Ramadan yang lalu ini diumumkan. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya juga menghimbau agar para perantau, khususnya di berbagai kota yang besar di Indonesia, untuk tidak mudik, karena dikhawatirkan akan menularkan virus COVID-19 yang susah sekali untuk dideteksi, sehingga saat mereka pulang kampung, nanti yang di kampung bisa terjangkit atau terkena virus corona. Jadi itu adalah akibat yang ditimbulkan ini membuat pemerintah
menghimbau para perantau untuk tidak mudik karena di analisis dapat membahayakan orang yang ada di kampung kita. Tapi pertanyaannya, apakah para perantau yang ada di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya itu akan tetap nurut atau bersikeras untuk pulang? Sebagian banyak perdebatan di sosial media seperti Facebook ya, yang paling banyak digunakan di Indonesia, itu membicarakan soal mudik dan tidak mudik. Banyak dari mereka bertahan di ibu kota dengan segala konsekuensinya, dan ada juga yang nyolong-nyolong atau pulang ke kampung halaman dia. Kita sebut aja pemudik ya. Pemudik ini yang diberitakan itu ngeyel pulang ke kampung halamannya. Tapi yang harus kita soroti bukan ngeyelnya itu sendiri, tapi adalah permasalahan yang ditimbulkan akibat berkumpul, tempat kerja ditutup atau diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya banyak perantau-perantau atau saudara-saudara kita yang di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, yang pendapatannya itu kurang. Jadi setiap hari mereka harus kerja supaya untuk bisa makan dan kirim uang ke keluarganya. Bayangkan, mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang. Lalu karena ada PSBB ini, aktivitas mereka dibatasi dan tidak bisa mendapatkan uang dan disuruh tetap tinggal di rumah aja. Nah, akibatnya mereka tidak ada pendapatan dan susah untuk makan. Oleh karena itu, daripada mereka susah makan di sana, lebih baik mereka pulang ke kampung halaman. Dengan berbagai resiko akan menularkan yang ada di kampung. Pemerintah masih kekeh sampai sekarang, sampai tanggal 25 Mei ini, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak mudik. Bahkan banyak sekali berita di TV yang menunjukkan bahwa petugas yang mengawal arus mudik kali ini di 2020 ini banyak yang menyuruh para pemudik ini putar balik, khususnya kendaraan-kendaraan yang ada di tol atau di jalan-jalan tikus lah sebutannya untuk para pemotor lainnya yang berusaha untuk mudik ke kampung halaman. Banyak dari mereka yang sembunyi-sembunyi naik di truk, nyewa mobil derek atau segala macam sampai belasan juta, puluhan juta dari mereka bisa keluarkan hanya untuk pulang ke kampung halamannya. Lalu solusinya apa untuk permasalahan tidak bisa pulang ke kampung halaman ini? Saudara gue ada yang ada di Jakarta. Akibat PSBB ini pendapatannya jauh berkurang, tentu jauh berkurang. Dan untuk makan aja dibilang masih bisa, tentu masih bisa, tapi dengan segala cara dia lakukan. Dulu sebelum ada peringatan himbauan tidak mudik, saya udah pernah bilang ke saudara saya untuk mudik, karena dikhawatirkan untuk beberapa bulan kedepannya akan sangat sulit untuk mudik. Ternyata sekarang benar-benar terjadi. Terus sih untuk orang-orang yang masih stay di di perantauan, sebenarnya bantuan, tentu saja bantuan. Kemarin ada beberapa bantuan yang 600.000 atau berapa itu, aku lupa detail. Mereka diberikan bantuan, tapi banyak polemik, bantuannya tidak rata dan salah sasaran. Sebenarnya untuk PSBB sendiri itu adalah anjurannya adalah di rumah aja. Sebenarnya kita mau di rumah aja, tapi kalau untuk makan aja susah, kita bingung gitu. Untuk mudik sendiri, gue nggak bilang ini adalah solusi, tapi seenggaknya ini adalah keluhan dari aku sendiri yang punya saudara di perantauan, tepatnya di Tangerang atau beberapa di Jakarta. Kalau nggak boleh mudik karena dikhawatirkan untuk menularkan orang-orang yang ada di kampung, mohon pemerintah sebaiknya mengkarantina orang-orang yang ingin mudik. Misalkan ada 10 orang yang ingin mudik, dikarantina dulu. Setelah beberapa hari nanti siapkan dari misalkan Damri untuk mengantar misalkan yang satu tujuan, misalkan ke daerah gua yang Cilacap, itu orang-orang yang ingin mudik dikarantina dulu. Kalau sudah fix negatif semua, baru dikirim ke kampung halamannya. Gua rasa dengan cara itu meskipun lambat, tapi ada titik terang, kita bisa pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tidak was-was di jalan. Terus gue juga agak sebel ya lihat di berita soal penanganan, menghimbau kita untuk selalu cuci tangan dan memakai masker ketika berpergian. Misalkan ke toko A dan ke toko B aja kita harus selalu cuci tangan dan pakai masker. Tapi tidak dijelaskan bagaimana pertolongan pertama kita supaya ada sedikit gejala-gejala, misalkan batuk, pilek,
gejala-gejala atau pertolongan pertama yang supaya bisa menghilangkan gejala virus itu sendiri. Karena yang aku tahu cuma dikasih tahu cuci tangan dan pakai masker dan jaga jarak. Nah, misalkan kita ada sedikit gangguan, maka kita bingung karena tidak ada solusi untuk pertolongan pertama pencegahan virus corona itu sendiri jika sudah ada gejala pada diri kita. Intinya adalah virus corona ini karena variabel itu sendiri, pertama virus ini harus hilang dalam secara global, harus sama-sama hilang supaya tidak saling menular. Kemudian yang kedua adalah ditemukannya vaksin, karena dalam vaksin ini bisa menyelamatkan banyak sekali manusia yang terkena virus corona ini, dan di berbagai negara juga bisa aman dan bisa memenuhi persyaratan pertama, yaitu adalah sembuh secara global. Tiga, soal PSBB sebenarnya bagus, tapi kemarin ada larangan untuk pemerintah pelonggaran PSBB, banyak orang yang menolak dan sebaiknya jangan dilakukan. Sebenarnya bagus, cuman yang harus dipikirkan adalah solusi-solusi bagi rakyat kecil yang masih ada di perantauan, mereka hidup susah di sana, dan untuk cari makan pun mereka harus beresiko di jalan dengan adanya virus corona ini. Dan karena belum ada vaksin dan virus ini terjadi secara global, paling cepat penanganan virus ini prediksi gue adalah Desember. Itu paling cepat Desember 2020 ini sembuh atau hilang. Jadi sekitar 25%, gue yakin itu bisa cepat kalau yang pertama adalah sembuh secara global, dan cara untuk menyembuhkan secara global adalah dengan vaksinisasi.